Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldi Salim dari Fakultas Ilmu Komunikasi Malam. Saya ingin mempresentasikan hasil makalah yang disusun oleh saya sendiri yang berjudul Demokrasi di Indonesia. Pertama, mengapa saya mengambil judul makalah ini? Alasannya adalah dikarenakan makalah ini berkaitan erat dengan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Yang kedua, peran pentingnya adalah terjadi kontrol sosial dari masyarakat terhadap jalannya pemerintahan untuk membuktikan kebebasan kepada masyarakat dalam mengemukakan pendapat dan menjamin terciptanya pemerintahan yang bersih. Bab 1. Pendahuluan. A. Latar belakang masalah. Negara merupakan suatu organisasi yang di dalamnya terdapat wilayah, masyarakat, dan pemerintah. Negara dikatakan suatu organisasi karena di dalamnya terdapat struktur, contohnya presiden yang dibantu oleh wakil presiden dan menteri-menterinya. Terbentuknya suatu negara harus mempunyai 3 syarat utama, yaitu wilayah, masyarakat, dan pemerintah. Setiap negara memiliki sistem atau bentuk pemerintahan tersendiri. Bentuk-bentuk pemerintahan itu diantaranya oligarki, anarki, monarki, diktator, dan demokrasi. Oligarki adalah sistem pemerintahan yang dijalankan oleh segelintir orang banyak. Partisipasi rakyat dalam pemerintahan dibatasi atau bahkan ditiadakan dengan dihapusnya lembaga perwakilan rakyat dan keputusan hukum tertinggi ada pada tangan segelintir orang tersebut. Anarki adalah pemerintahan yang kekuasaannya tidak jelas, tidak ada peraturan yang benar-benar dapat dipatuhi. Setiap individu bebas menentukan kehendaknya sendiri-sendiri tanpa aturan yang jelas. Monarki adalah pemerintahan yang dikuasai oleh sekelompok orang untuk kepentingan kelompok yang berkuasa, bukan untuk kepentingan rakyat. Biasanya, monarki dipimpin oleh sekelompok orang yang mempunyai motivasi yang sama. Diktator ialah kekuasaan yang terpusat pada seseorang yang berkuasa mutlak, otoriter. Dan demokrasi adalah kekuatan rakyat atau suatu bentuk pemerintahan dengan rakyat sebagai pemegang kedaulatannya. Dari beberapa bentuk pemerintahan ini, demokrasi yang paling umum digunakan dalam suatu sistem pemerintahan, termasuk Indonesia. B. Rumusan masalah. Apa yang dimaksud konsep dasar demokrasi? 2. Bagaimana pengertian demokrasi menurut para ahli? Ketiga, apa sajakah ciri-ciri demokrasi? Keempat, apa saja jenis-jenis dan prinsip demokrasi di Indonesia? Kelima, bagaimana perkembangan serta pelaksanaan demokrasi di Indonesia? Bab 2. Pembahasan. Konsep dasar demokrasi. Sulit mencari kesepakatan dari semua pihak tentang pengertian atau definisi demokrasi. Ketika ada yang mendefinisikan demokrasi secara ideal atau juga disebut sebagai definisi populistik tentang demokrasi, yakni sebuah sistem pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat, maka pengertian demokrasi demikian tidak pernah ada dalam sejarah umat manusia. Tidak pernah ada pemerintahan dijalankan secara langsung oleh semua rakyat. Dan tidak pernah ada pemerintahan sepenuhnya untuk semua rakyat. Kapetge dan Reinek 1993 dalam praktiknya yang menjalankan pemerintahan bukan rakyat, tapi elit yang jumlahnya jauh lebih sedikit. Juga tidak pernah ada hasil dari pemerintahan itu untuk rakyat semuanya secara merata. Tapi selalu ada perbedaan antara yang mendapat jauh lebih banyak dan yang mendapat jauh lebih sedikit. Karena itu, ketika pengertian demokrasi populistik hendak tetap dipertahankan dalam mengusulkan konsep poliarki sebagai pengganti dari konsep demokrasi populistik tersebut. Poliarki dinilai lebih realistik untuk menggambarkan tentang sebuah fenomena politik tertentu dalam sejarah peradaban manusia. Sebab poliarki mengacu pada sebuah sistem pemerintahan oleh banyak rakyat, bukan oleh semua rakyat, oleh banyak orang, bukan oleh semua orang. B. Pengertian demokrasi menurut para ahli. Demokrasi secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, demokratia, yang dibagi dalam 2 kota, yaitu demos yang berarti rakyat
dan kratos atau kraten yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat atau pemerintahan yang rakyatnya memegang peranan yang sangat menentukan. Secara harfiah, demokrasi berarti kekuatan rakyat atau suatu bentuk pemerintahan dengan rakyat sebagai pemegang kedaulatannya. Berikut ini pengertian demokrasi menurut beberapa ahli. 1. Aristoteles Menurut Aristoteles, demokrasi adalah suatu negara, suatu kebebasan, karena melalui kebebasanlah setiap warga negara bisa saling berbagi kekuasaannya di dalamnya. 2. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi is government of the people, by the people, and for the people. Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. 3. Hans Kelsen Menurut Hans Kelsen, demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat. Yang melaksanakan kekuasaan negara ialah wakil-wakil rakyat yang terpilih, di mana rakyat telah yakin bahwa segala kehendak dan kepentingannya akan diperhatikan di dalam melaksanakan kekuasaan negara. 4. Sidney Hook Menurut Sidney Hook, demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintahan yang penting secara langsung atau tidak didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa. 5. Menurut Muhammad Hatta, demokrasi sebagai sebuah pergeseran dan penggantian kedaulatan raja menjadi kedaulatan. Ciri-ciri demokrasi. 1. Keputusan pemerintahan untuk seluruh rakyat. Segala keputusan yang akan atau sudah diambil harus berdasarkan aspirasi dan kepentingan seluruh warga negara, bukan atas dasar kepentingan suatu kelompok. Hal ini dilakukan untuk mencegah adanya tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme di dalam masyarakat. 2. Menjalankan konstitusi. Segala hal yang berkaitan dengan kehendak, kepentingan, dan kekuasaan rakyat harus dilakukan berdasarkan konstitusi. Hal tersebut tertuang di dalam penetapan undang-undang, di mana hukum harus berlaku secara adil bagi seluruh warga negara. 3. Adanya perwakilan rakyat. Dalam sistem demokrasi terdapat lembaga perwakilan rakyat yang berfungsi untuk menyampaikan aspirasi rakyat kepada pemerintah. Di Indonesia, lembaga ini dinamakan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yang dipilih melalui pemilihan umum sehingga kekuasaan serta kedaulatan rakyat diwakili oleh anggota dewan terpilih. 4. Adanya sistem partai di negara demokrasi. Biasanya memiliki beragam partai politik. Partai merupakan salah satu sarana dalam pelaksanaan sistem demokrasi. Melalui suatu partai, rakyat dapat menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah secara sah. Partai memiliki fungsi dalam hal pengawasan kinerja pemerintah sesuai atau tidaknya dengan aspirasi dan kepentingan warganya. Selain itu, partai juga dapat mewakili rakyat dalam mengusung calon pemimpin, baik itu pemimpin negara maupun pemimpin daerah. D. Prinsip-prinsip demokrasi. Pengakuan hak asasi manusia. 1. Pemisahan atau pembagian kekuasaan. Trias politika. 2. Pemerintahan menurut hukum. 3. Jaminan hak individu secara konstitusional termasuk prosedurnya. 4. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memilih. 5. Pemilihan umum yang bebas dan kebersamaan politik. 6. Kebebasan mengemukakan pendapat. 7. Kebebasan berserikat dan berposisi. 8. Pendidikan politik atau kewarganegaraan. Civil education. Perkembangan demokrasi di Indonesia. Demokrasi parlementer 1945 sampai 1959. Demokrasi parlementer adalah demokrasi pertama dari Indonesia. Demokrasi ini menonjolkan peranan parlementer serta partai-partai. Hal ini mengakibatkan persatuan yang ada selama perjuangan melawan rusuh menjadi kendor dan tidak dapat dibina menjadi kekuatan konstruktif. Sesudah kemerdekaan, sistem parlementer dimulai sebulan sesudah kemerdekaan dan diperkuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan 1950. Banyak para ahli menilai bahwa demokrasi parlementer kurang cocok untuk Indonesia. Hal ini dikarenakan sistem demokrasi parlementer ini memiliki nilai-nilai demokrasi yang lemah. Sebab sistem ini memberi peluang untuk dominasi partai-partai politik dan Dewan Perwakilan Rakyat. Pada Undang-Undang Dasar 1950, sistem parlemen yang berlaku terdiri dari badan eksekutif, yaitu presiden sebagai kepala negara konstitusional,
beserta para menterinya yang mempunyai tanggung jawab politik. Sayangnya, koalisi yang dibangun mudah pecah dan mengakibatkan destabilisasi politik nasional. Pernyataan di atas mendorong Insinyur Soekarno sebagai presiden untuk mengeluarkan Dekret 5 Juli yang menentukan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, adanya ketidakikutsertaan anggota-anggota partai yang tergabung dalam konstituen untuk mencapai konsensus mengenai dasar negara untuk Undang-Undang Dasar baru. Sejak saat itu, demokrasi parlementer di Indonesia berakhir. Demokrasi terpimpin 1959 sampai 1965. Demokrasi terpimpin menjadi sistem pemerintahan di Indonesia selama 6 tahun. Sistem ini menyimpang dari demokrasi konstitusional dan lebih menampilkan beberapa aspek dari demokrasi rakyat. Hal ini ditandai dengan dominasi presiden, terbatasnya peran partai politik, perkembangan demokrasi rakyat. Hal ini ditandai dengan dominasi presiden, terbatasnya perkembangan pengaruh komunis, dan peran ABRI sebagai unsur sosial politik semakin meluas. Bentuk dari penyimpangan UUD 1945 pada masa ini adalah masa berlaku pimpinan seorang presiden selama sekurang-kurangnya 5 tahun. Namun berdasarkan ketetapan MPRS nomor 3 1963, ketetapan tersebut mengangkat Insinyur Soekarno sebagai presiden seumur hidup dan membatalkan pembatasan waktu 5 tahun. Selain itu, banyak sekali tindakan yang menyimpang atau menyeleweng dari Undang-Undang Dasar 1945, seperti pembubaran DPR, hasil pemilihan umum pada tahun 1960 oleh Insinyur Soekarno. Padahal presiden tidak mempunyai wewenang untuk membubarkan DPR di UUD 1945. Demokrasi ini berakhir sejak pemerintahan Insinyur Soekarno berhenti. Demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila dimulai sejak pemerintahan Soeharto. Sistem pemerintahan ini berdasarkan ideologi Indonesia, yaitu Pancasila dan UUD 1945. Sayangnya pemerintahan Soeharto belum berhasil mencapai demokrasi yang diinginkan. Hal ini memicu terjadinya reformasi. Demokrasi Pancasila mengandung beberapa prinsip, yaitu 1. Persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. Keseimbangan antara hak dan kewajiban. 3. Pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, dan orang lain. 4. Mewujudkan rasa keadilan sosial. 5. Pengambilan keputusan dengan musyawarah. 6. Mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan. 7. Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. Setelah mengetahui secara singkat tentang demokrasi Pancasila, berikut penjelasan kedua orde pada demokrasi Pancasila. Era Orde Baru 1966 sampai 1998. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Landasan formal periode ini adalah Pancasila, UUD 1945, dan TAP MPRS atau MPR dalam rangka meluruskan penyelewengan terhadap UUD 1945 yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin. Sayangnya dalam perkembangannya, peran presiden justru semakin dominan terhadap lembaga-lembaga negara lain. Pancasila hanya digunakan sebagai legitimasi politik penguasa. Pada praktiknya, selama pemerintahan Soeharto terjadi banyak penyelewengan. Penyelewengan yang terjadi pada Orde Baru antara lain: 1. Dominasi peran ABRI. 2. Birokratisasi dan sentralisasi pengambilan putusan politik. 3. Pengurangan peran dan fungsi partai politik. Adanya campur tangan pemerintah dalam berbagai urusan partai politik dan publik. 5. Monolitisasi ideologi negara. 6. Inkorporasi lembaga non-pemerintah. Seperti pada demokrasi terpimpin, pemerintahan Orde Baru berakhir pada tahun 1998. Setelah Soeharto dilengsarkan oleh rakyatnya pada Mei 1998. Era Reformasi 1999 sampai sekarang. Setelah Orde Baru berakhir, Indonesia mulai memasuki era reformasi. Era ini dipimpin pertama kali oleh pemerintah Habibie, wakil presiden sebelumnya yang menggantikan presiden yang lengser. Habibie mulai menjalankan demokrasi dengan menyuburkan kembali alam demokrasi di Indonesia dengan jalan kebebasan pers dan kebebasan berbicara. Hal ini digunakan sebagai check and balance
dalam memberikan kritik supaya kekuasaan yang dijalankan tidak menyeleweng terlalu jauh. Kemudian demokrasi Pancasila di Indonesia diteruskan oleh Presiden Abdurrahman Wahid sampai dengan pemerintahan Joko Widodo. Bab 3 penutup. A. Kesimpulan. Setelah menyusun makalah ini, perkembangan demokrasi di Indonesia dimulai dari demokrasi perwakilan representatif demokrasi pada masa revolusi 1945 sampai 1950. Setelah itu demokrasi liberal pada masa Orde Lama 1950 sampai 1959. Kemudian beralih ke demokrasi terpimpin yang juga pada masa Orde Lama 1959 sampai 1966. Setelah demokrasi terpimpin, beralih lagi demokrasi Pancasila pada Orde Baru 1966 sampai 1998. Pada Orde Reformasi 1998 sampai sekarang, demokrasi yang digunakan adalah demokrasi reformasi. B. Saran, sebaiknya pelaksanaan demokrasi di Indonesia perlu diperbaiki dan ditingkatkan lagi pelaksanaannya, agar keadilan dapat ditegakkan dan rakyat tidak dirugikan, dan juga sebaiknya pelaksanaan demokrasi sesuai dengan UUD 1945 dan Pancasila, agar tidak adanya kecurangan dan golput. Terima kasih presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.